Pengen banget Mitsubishi Expander tapi budget cuma 300 juta. Ah, ini dia. Ada varian paling cocok. Ini dia, Mitsubishi Expander Exit Tourer. Oke, sekedar info juga, jadi Mitsubishi Expander ini baru saja facelift ya. Dan di faceliftnya ini, dia hadir dalam 3 varian. Ada yang GLS, ada yang Exit Tourer, ada yang Ultimate. Nah, Exit Tourer ini sekaligus menggantikan varian yang Exit ya. Jadi varian menengah ini sekarang hanya ada Exit Tourer, dan ketiganya sekarang tersedia dalam transmisi manual dan juga otomatis CVT. Dan apa aja sih bedanya yang Exit Tourer ini dibandingkan sama Ultimate gitu ya? Oke, secara desain sekarang memang hampir mirip-mirip nih antara varian Ultimate dengan yang Exit Tourer, terutama di bagian fascianya. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang sudah menggunakan lampu LED ya, dan ini sama seperti yang Ultimate. Cuma sekarang karena yang baru dia aksennya warnanya black ya. Kalau yang sebelumnya kan dia aksennya warna chrome, jadi dia lebih sangar gitu tampangnya. Dan untuk grillnya pun dia sama seperti yang Ultimate. Sekarang ganti desain ya, model seperti ini dan kisi-kisi apa ya, horizontal berarti. Oh bukan dong, vertikal ya. Horizontal kan samping, ini vertikal yang banyak seperti itu. Lalu di bagian bawahnya ini juga sedikit berbeda, under garnishnya ini dia di bumper bagian bawahnya berbeda dibandingkan sebelum facelift. Cuma emang bedanya kalau dibandingkan sama Ultimate ya. Kalau yang Ultimate itu fog lamp-nya dia sudah pakai LED, jadi mirip seperti yang Expander Cross. Kalau ini dia masih pakai yang fog lamp ya, jadi pakai bohlam. Lalu aksen-aksen yang silver di Ultimate, di sini dia pakai warna hitam senada dengan bagian bawahnya. Geser ke samping, peleknya. Ini peleknya juga berganti ya kalau untuk yang facelift ini. Dan dia sama persis seperti yang Ultimate, ukurannya 17 inci ya. Jadi kalau yang Ultimate sama yang Exit Tourer 17 inci, sementara untuk yang varian GLS dia tetap menggunakan yang pelek 16 inci ya. Dan bannya juga lumayan tebal, kalau di sini 205/55R17. Dan dengan kombinasi ini dia ground clearance-nya masih sama ya, jadi yang CVT itu di 220 mm, sementara untuk yang manual di 225 mm. Kita geser lagi ke belakang ya. Di bagian belakang ya, di bumpernya terutama dia juga ada sedikit perubahan, dia sedikit agak menonjol seperti itu ya. Dan untuk si sensornya dia ada posisinya di sini sekarang. Ada 2 titik sensor, dan untuk yang exit dia sekarang ada tambahan kamera mundur atau rear view kamera, sehingga ketika kita parkir mundur itu akan semakin memudahkan karena ada visual dari head unitnya. Terus juga untuk emblem exitnya di sini masih pakai emblem yang model timbul seperti itu, tapi untuk yang tourernya dia pakai yang model stiker ya. Sementara untuk lampunya dia tetap menggunakan LED sama seperti sebelumnya ya. Jadi ini LED bar untuk lampu remnya di sini, ini untuk lampu mundur, sementara untuk lampu sennya ada kecil di bagian sisi luarnya ya. Kalau untuk joknya, bagasinya sama aja untuk baris ketiga ya. Jadi ini bisa dilipat, misalnya mau nambah kargo, dia bisa rata lantai seperti itu. Lalu juga untuk kompartemen, wah banyak plastik nih. Ini harusnya ada beberapa kompartemen di sini yang kita bisa menaruh barang, misalnya sepatu atau lap untuk mobil segala macam. Di sisi kanan kirinya pun masih ada kompartemen. Jadi memang Mitsubishi Expander ini salah satu small MPV yang jadi benchmark di MPV-MPV lainnya jadinya. Dia banyak memberikan ruang penyimpanan di dalam kabin yang sehingga diikuti oleh rival-rivalnya. Luar biasa sih ya. Nah, di bagian dalamnya memang sebetulnya nggak ada perbedaan dibandingkan Exit yang sebelumnya, artinya secara desain ya. Tapi kalau kita lihat, sekarang di dalam kabin itu memang nuansanya lebih gelap ya, karena dashboardnya ada kombinasi warna hitam dengan silver di sini. Terus joknya juga, kalau yang Exit masih materialnya fabric ya, jadi warnanya juga hitam juga. Mungkin kalau dulu teman-teman pernah ada ingat varian sport, nah itu kan juga kombinasinya warna hitam seperti ini. Kelebihannya apa sih kalau warna hitam ini, terutama untuk mobil keluarga ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya anak kecil ya kan, yang masih suka makan di dalam mobil, minum di dalam mobil, seringkali mungkin makanannya tumpah atau minumnya tumpah. Itu biasanya kalau warna yang beige itu langsung tuh kelihatan tuh pulau-pulaunya, jadi kelihatan kotor. Tapi kalau warna hitam ini, ya mungkin kelihatan kotor tapi lebih minimalisir lah.
aksen-aksen si pulau-pulaunya tuh secara visual gitu. Jadi lebih enak. Kalau saya cenderung lebih suka yang warnanya gelap seperti ini. Terus kalau fiturnya ya, tadi yang seperti saya bilang, udah ada kamera mundur, dan sekedar info juga, layarnya ini dia menggunakan layar head unit 8 inci yang sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tapi kalau yang Ultimate memang dia lebih besar, dia 10 inci ya. Terus juga setirnya baru, dia yang model palang 3 seperti ini, jadi mirip seperti mobil-mobil Mitsubishi lainnya ya kan. Cuma memang untuk fitur-fiturnya seperti cruise control dia belum ada ya kan. Paling kalau di sini ada steering switch saja, cuma di untuk tombol audio, lalu tombol untuk telepon di sisi kanan, sebenarnya kirinya ini untuk sistem audio atau mode-mode di head unitnya. Tapi tetap ya, kalau ini udah bisa tilt sama teleskopik, jadi emang memudahkan banget. Dan ini dia yang lebih praktis, sekarang dia udah pakai immobilizer dan juga start stop engine, jadi lebih praktis ya. Kalau dulu kan masih mungkin teman-teman masih pakai kunci putar segala macam, tapi sekarang sudah seperti Ultimate, tinggal pencet tombol aja ya. Lalu juga untuk si panel instrumennya mungkin belum ada sedikit perubahan, kecuali yang Ultimate sekarang dia sudah layar TFT full ya, seperti Expander Cross itu. Tapi kalau yang di Exit ya dia masih yang versi lamanya. Dan kita pengen ngerasain seperti apa rasa berkendaranya, langsung aja kali ya kita coba ya. Nah, tadi aja baru penuhin bensin ya di pom bensin Pertamina yang pasti pakai Pertamax, karena ya memang rekomendasi mesin ini mengharuskan mobil minimum RON yang setara dengan RON 92, makanya memang pakai Pertamax. Kenapa pakai RON 92? Karena memang supaya performa dari mesinnya tetap optimal ya, dan jangka panjangnya juga kerak-kerak yang bensin nggak terbakar tuh jadi lebih minim kalau misalnya pakai bensin yang lebih berkualitas. Dan ngomongin soal performa ya, jadi kalau di Expander yang facelift ini, karena memang hanya sekedar facelift di bagian eksterior dan interior, jadi bagian mesin dan transmisi itu masih sama ya. Dia masih pakai mesin 4A91 di 1500 cc, tenaganya sekitar 113 dk dengan torsi 141 Nm yang disalurkan ke roda depan melalui CVT. Artinya memang kalau secara akselerasi maupun konsumsi bahan bakar itu ya masih mirip lah dibandingkan versi yang sebelumnya. Jadi memang kalau dari konsumsi bahan bakar di rute dalam kota dia masih bisa 114-an gitu kan, artinya masih irit lah ya kalau untuk pergunaan dalam kota. Lalu dengan akselerasinya masih di bawah 13 detik juga, itu sih masih oke banget dengan bodi yang sebesar ini. Jadi teman-teman juga bisa bandingin antara Expander dengan mobil-mobil lainnya di kelas small MPV, kan memang Expander rata-rata yang paling besar secara dimensi gitu, dan efeknya adalah akomodasi jadi lebih baik untuk penumpang maupun barang ketika dibutuhkan ya. Dan secara handling ini pun nggak ada perbedaan dibandingkan versi sebelumnya, karena memang dari set suspensinya itu nggak ada perubahan ya. Bisa dibilang Expander ini salah satu small MPV yang punya karakter handling oke ya. Artinya secara ketika kita ajak manuver itu masih enak ya kan. Lalu ketika misalnya ketemu jalan rusak juga nggak terlalu yang keras-keras banget. Dan ya itu tadi ya, meskipun tetap ada body roll ketika diajak manuver kencang, tapi sebetulnya small MPV seberapa kencang sih kita bawanya gitu kan, karena memang yang pasti kita bawa orang banyak di dalam, lalu banyak bawa keluarga juga, mungkin bawa anak kecil juga, jadi ya nggak perlu yang terlalu beloknya kencang-kencang seperti itu. Tapi overall dengan varian yang Exit ini cukup lah ya, artinya kalau secara fitur memang nggak selengkap yang Ultimate. Misalnya dia ada active yaw control yang ketika manuver itu akan bikin manuvernya akan jadi lebih baik lagi. Ini pun sebetulnya sudah ada kontrol stabilitas, jadi tetap aman, minimalisir gejala melintir gitu. Lalu juga untuk pengereman udah ABS, EBD juga sudah ada, kontrol traksi sudah ada juga. Terus untuk airbag pun ya dia tetap 2 ya kalau yang untuk Exit.
Tourer. Tapi kalau yang Ultimate kan memang dia udah ada 6 termasuk dengan curtain airbag-nya. Tapi ya udah cukup lah ya, artinya dengan harga di bawah 300 juta kan. Lagi-lagi karena memang budgetnya mungkin nggak sampai 300 juta, ya fiturnya pun mengikuti. Tapi ini sudah lebih dari cukup kalau menurut saya. Pun begitu dengan misalnya head unit yang sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto, sehingga ketika misalnya kita butuh peta digital atau mendengarkan musik streaming gitu kan, udah lebih dari cukup sih. Ya nggak sih? Nah teman-teman, itu dia review dari Mitsubishi Xpander Exit Tourer ya. Jadi ya kalau dari teman-teman mungkin yang pengen banget Mitsubishi Xpander cuman budgetnya hanya 300 juta, ini dia pilihannya. Ini yang varian Matic ya. Jadi harganya itu 297,9 juta. Ya di bawah 300 juta kan. Jadi masih lebih oke. Mungkin juga buat teman-teman yang bisa mampir ke beberapa dealer, ada promo, siapa tahu udah ada diskonnya ya kan. Dan teman-teman mungkin yang suka aktivitas luar ruang ya, misalnya camping atau misalnya semi-semi off-road gitu ya, jalannya mungkin kan nggak perlu lah itu yang pakai Xpander Cross, karena memang secara ground clearance ini pun juga sama di 220 mm, artinya sudah tinggi dibandingkan rival-rivalnya di kelas small MPV gitu ya, sehingga ketika misalnya menuju ke tempat campingnya biasanya jalannya agak light off-road gitu, jadi nggak takut atau khawatir bagian bawahnya mentok ya. Karena memang secara ground clearance sudah tinggi, bannya pun juga masih tebal, jadi ya oke lah. Memang ada kekurangannya dibandingkan versi Ultimate, terutama kalau dari yang Ultimate sekarang sudah pakai fitur Active Yaw Control seperti Xpander Cross gitu kan. Lalu juga panel instrumennya sudah full TFT, tapi balik lagi, ya kan. Karena budgetnya cuma sampai 300 juta, ya pilihannya ini. Itu teman-teman. Oke, teman-teman segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. For those who